Terhitung selama tahun 2024 ini telah terjadi 289.000 kekerasan pada perempuan. Dari berbagai jenis kekerasan yang terjadi pada kaum wanita. Ya. Dan tak jarang lagi ini terjadinya di dalam rumah tangga alias KDRT. Nah, dan hampir 16 laporan kekerasan pada perempuan diterima oleh Komnas Perempuan setiap harinya. Nah, berbagai pemberitaan memuat kekerasan terhadap perempuan. Tak jarang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ini terjadi dan pelakunya justru dari orang terdekat. Nah, seperti yang dialami oleh seorang public figure yang membuat ia harus menjalani perawatan secara mental. Nah, seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu profilnya. Belakangan kemelut kekerasan pada perempuan kembali menyeruak. Isu ini kerap terulang dan tak kunjung usai. Meresahkannya, lagi-lagi perempuan rentan menjadi korban kekerasan baik dalam rumah tangga maupun sosial. Tak ayal, berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, kasus KDRT pada perempuan menyentuh angka 21.000 sepanjang 2024. Kekerasan dalam rumah tangga bahkan menjadi laporan tertinggi yang diterima oleh PPPA. Kekerasan yang diterima oleh perempuan tak hanya berbentuk fisik, bahkan hingga mental dan ekonomi. Seperti kisah salah satu public figure yang diisukan tengah dekat dengan Amarzoni Zeda Salim, di mana dirinya menjadi korban kekerasan oleh sang mantan suami yang merupakan seorang pemuka agama. Bagaimana pil pahit kekerasan perempuan yang ia rasakan? Simak kisahnya di Jam Praktek. Seperti apa sih kekerasan yang sempat kamu alami itu gimana? Katanya suami kamu tuh pendakwah gitu. Iya, jadi kalau ditanya kekerasan apa yang pernah saya alami, kalau ditanya kekerasan apa yang dialami banyak, kekerasan fisik pernah. Dia mengaku dirinya Habib. Oh, Habib. Ya. Oke, jadi mantan suami berarti ya? Ya, mantan suami kamu mengaku dirinya Habib gitu ya. Oke. Agak gemeter nih ceritanya. Jadi inget yang lalu, nggak apa-apa sih buat berbagi. Ya, buat berbagi kekuatan. sama buat pengalaman dan pembelajaran. Kalau kekerasan fisik ya dipukul ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kepala dibenturin ke tembok, mata ditonjok, tangan dipukul sampai kaki ditendang, pokoknya udah kayak binatang lah. Dan itu nggak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Berlangsung berapa lama kekerasan fisik itu? Ya kurang lebih selama 4 tahun. Itu berlangsung setelah saya udah berhenti berkarir, Mas Uya. Jadi saya kan disuruh diem sebagai ibu rumah tangga, diem di rumah. Itu saya dianggap sudah tidak berguna lah, tidak berpenghasilan. Jadi dia semena-mena sama saya. Dan parahnya kekerasan fisik itu dilakukan di depan anak saya yang masih kecil, masih balita. Di depan anak kamu? Iya. Itu untuk kekerasan fisik. Dan yang paling parah itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami saya, Habib AJ ini. Dia melakukan banyak dugaan kekerasan, diantaranya kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu ya banyak, Mas Uya. Salah satunya adalah adanya pemaksaan untuk melakukan hubungan yang menyimpang, tapi saya menolak. Kemudian menyimpang antara kamu dengan dia? Iya, kemudian saya dipaksa menonton video yang tidak pantas sebelum berhubungan suami istri. Kemudian saya juga dipaksa memakai alat kontrasepsi, dilarang hamil, dan banyak yang mungkin tidak bisa saya ceritakan satu-satu. Dilarang hamil padahal kan Mbak sudah menikah. Sudah menikah. Kenapa mesti dilarang hamil? Nah itulah. Kemudian ada juga kekerasan psikis mental. Plot twistnya di sini. Jadi kekerasan psikis mental itu ya termasuk kekerasan seksual tadi juga termasuk menghantam mental saya juga. Tapi
Yang paling parah itu setelah saya speak up di media, kurang lebih ada hampir 2 lusin perempuan menjadi korban mantan suami saya Habib. Jadi kamu ngelapor ke Polres? Saya melapor ke Komnas Perempuan dan juga Polres Metro Bekasi. Nah, taunya bahwa ada 2 lusin perempuan yang jadi korban dia itu di Polres apa di Komnas? Jadi perempuan-perempuan itu DM ke saya via Instagram. Bahkan ada juga beberapa yang sudah speak up di salah satu TV nasional. Mereka ya diperlakukan secara tidak beradab lah, hampir sama dengan saya. Jadi hampir 2 lusin perempuan itu miris sekali menurut saya. Dan juga ada kekerasan psikis mental itu, saya sampai dirawat di rumah sakit jiwa. Hampir 6 bulan. Karena saya self harm ya Mas Uya, berkali-kali mencoba untuk mengakhiri hidup. Menghabiskan rambut, botakin rambut, pokoknya menyakiti diri sendiri karena banyaknya kekerasan yang saya alami. Kekerasan ekonomi juga tidak pernah dinafkahi secara layak. Sempurna sekali lah lukanya. Dan banyak. Tapi aku masih pengen nanya, apa alasannya mantan suami ini untuk melarang Mbak hamil? Karena kan sudah berkeluarga, sudah berumah tangga. Biasanya kan kalau berumah tangga itu kan yang diidamkan kan anak. Ya. Betul, karena memang tujuan saya menikah dengan dia adalah untuk memiliki keturunan gitu. Saya juga tidak tahu kenapa setelah menikah kok saya dilarang hamil. Dan saya dipaksa selama 2 tahun itu, setiap kali hendak memberi nafkah batin itu saya selalu dipaksa memakai alat kontrasepsi. Dan itu menyakitkan sekali buat saya. Dan itu sudah saya laporkan ke Polres Metro Bekasi dan Komnas Perempuan. Cuman yang bikin saya sedih, prosesnya sudah 1,5 tahun, almost 2 tahun. Nanti saya ngurus ke Polres Metro Bekasi ya, coba. Ya. Tapi belum ada perkembangan staf Buktinya di ada nggak? penyelidikan. Visum segala macam? Visum sudah. Visumnya kekerasan psikis ya, sudah di rumah sakit Polri. Kekerasan fisiknya ada nggak dulu? Enggak, kalau dengan Habib ini kekerasan psikis mental. Visumnya at psikiatrum. Oke, yang tadi kekerasan fisik sama yang siapa jadi? Kalau itu suami pertama. Oh, suami pertama. Suami pertama apa backgroundnya? Backgroundnya pegawai biasa. Oh, jadi yang fisik itu sama yang pertama. Ya. Ya, oke. Ngerti. Dan kalau yang dengan mantan suami saya yang Habib ini kekerasan seksual, psikis, dan ekonomi. Dan saya waktu menikah benar-benar udah seperti orang berkali-kali tapi nggak mati-mati gitu. Maksudnya secara mental saya sudah dianiaya luar biasa. Bahkan sampai dirawat di rumah sakit jiwa hampir 1,5 tahun. Nah pada saat-saat tertentu apa misalnya kayak mantan suami Mbak melakukan KDRT ini? Maksudnya apakah pada saat dia marah atau pada saat dia ya adalah waktu-waktunya tuh kapan? Ya setiap kali datang dia melakukan itu. Setiap kali? Setiap kali datang. Jadi setiap kali selama 2 tahun itu dari awal pernikahan itu selalu memaksa saya menyiapkan dan menggunakan alat kontrasepsi. Memaksa saya menonton video yang tidak pantas, bahkan mengajak hubungan yang menyimpang. Ada nggak Dan pengancaman? banyak. Pengancaman kalau saya tidak dituruti tidak gitu? dituruti cerai. Cerai Diancam saja. Pisah. Dan itu berkali-kali bahkan kasus saya dengan mantan suami Habib saya ini sempat dimediasi oleh salah satu imam besar di Indonesia. Ya, saya kasih inisialnya aja HRS. Sudah diperingatkan keras oleh HRS agar tidak menzalimi saya. Tapi si Habib ini ternyata masih belum kapok. Cuman ini yang bikin saya sedih, pihak kepolisian dan pihak kejaksaan ini ada dugaan bukannya fokus pada kasus kekerasannya, tapi fokus pada status pernikahannya. Jadi status pernikahan saya kan secara agama. Sirih lah ya. Sirih, Ya, baik. secara agama. Itu yang dipermasalahkan. Itu kan konyol menurut saya Mas Uya. Ya, ya. Seharusnya kan pihak kepolisian kan fokus pada kasus kekerasannya. Apalagi sudah ada visum, apalagi bukti petunjuk korbannya banyak. Kenapa kok mempermasalahkan status pernikahannya? Yang saya tuntut ini bukan harta gonogini, bukan uang, bukan kekayaan. Yang saya tuntut adalah keadilan di mana saya mengalami banyak kekerasan. Tapi setelah menikah dikasih nafkah kan? Tidak. Tidak.
Itu kenapa masuk golongan kekerasan ekonomi, karena saya tidak pernah diberikan nafkah secara layak selama menikah. Saya juga tidak tahu kenapa sampai detik ini saya masih bisa hidup ya. Ini Masya Allah, ini mukjizat dari Allah karena saya udah berkali-kali mencoba mengakhiri hidup, sudah tidak ada apa ya, keinginan untuk hidup lagi karena saya merasa diperlakukan begitu hina, saya merasa diperlakukan seperti budak padahal saya seorang istri, tapi saya diperlakukan dengan begitu rendah dan hinanya. Jadi saya cuma ditemui sebulan 2 bulan, cuma untuk memuaskan nafsunya 2 jam 3 jam lalu saya ditinggal, saya tidak diberikan nafkah. Sampai saya dirawat di rumah sakit jiwa, dia juga tidak peduli. Dia benar-benar sudah menghancurkan hidup saya luar biasa. Bahkan sampai detik ini saya masih harus konsumsi obat. Untuk tidur pun saya nggak bisa tidur, Teh Astrid. Saya harus konsumsi obat terlebih dahulu baru saya bisa tidur. Karena otak saya sudah tidak normal seperti dulu. Karena kekerasan yang saya alami begitu luar biasa hantamannya. Nah, setelah ini juga ada yang juga menjadi korban KDRT juga nih, selain Ziada. Seperti apa yang dialami, dan juga dia datang tidak sendiri tapi dengan komunitas yang namanya Save Janda. Tak hanya Zera Salim, nasib malang pun dialami seorang wanita lain yang juga menjadi korban kekerasan suaminya sendiri, Neira. Mirisnya, bukan hanya kekerasan psikis dan fisik, ia pun harus kehilangan hak asuh buah hatinya. Terlepas bungkaman ketakutan sebagai korban kekerasan, kini banyak perempuan yang berani untuk melapor hingga melepas rumah tangganya dan menyandang status janda. Kegelisahan ini menjadi alasan Tiara membentuk sebuah komunitas untuk merangkul dan melindungi kaum janda bernama Save Janda. Komunitas yang ia bangun ini juga menjadi wadah untuk mendukung para korban kekerasan dalam rumah tangga. Lantas bagaimana dan seperti apa kisah Neira dan sepak terjang Save Janda bagi para janda? Simak di Jam Praktek. Oke, terus ini Neira yang mana? Aku, Kak. Ini Tiara. Oke, Neira, Tiara ya? Tiara. Oke, Neira, kata kamu sampai babak belur jadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ini gimana kekerasannya dilakukan oleh siapa? Suami kamu berarti kan? Mantan suami. Mantan suami. Di tahun keberapa mulai terjadi? Sebetulnya memang kita kan menikah muda. Jadi pertama kali terjadi itu waktu aku hamil usia kandungan sekitar 4 bulan. Oke, hamil pertama. Betul. Kamu nikah muda umur berapa kamu waktu itu? 21 tahun. 21 tahun udah nikah ya. Oke, terus gara-gara apa dulu? Jadi kalau dibilang gara-garanya sih aku tidak sepenuhnya menyalahkan bahwa ini adalah 100% kesalahan mantan suamiku. Karena kita menikah di usia yang sangat muda, di mana pada saat itu ego kita sama-sama masih tinggi. Tapi karena satu dan lain hal mungkin saya mencoba memposisikan, misalnya saya menjadi mantan suami saya mungkin. Gara-garanya apa gara-garanya? Nggak pernah sesuatu yang jelas. Jadi memang hal-hal kecil itu mudah sekali, dia mudah emosi dan aku pun juga pada saat itu mungkin masih banyak harus belajar yang sehingga hal-hal kecil yang seharusnya mungkin sekarang kalau aku pikir hal kecil jadi besar ya. Betul. Kekerasan seperti apa yang dialami? Awalnya memang hanya sekedar memukul, tapi lama-lama kok mulai pakai barang. Contoh di sini aku sampai mengalami 7 jahitan karena dipukul dengan besi tumpul. Pukul pakai besi tumpul ke kepala kamu? Ke alis, iya kebetulan. Tapi alhamdulillah nggak kena ke mata. Iya, terus? Jadi ditendang juga karena memang basicnya aku sudah ada skoliosis, tapi derajat bertambah karena kebetulan dia adalah pelatih bela diri. Jadi pada saat itu memang setiap kesalahan atlet yang kita bina itu dilimpahkan kepada aku. Oh, pelatih bela diri ya? Betul. Oke, dan akhirnya kamu lapor polisi nggak? Aku sempat melaporkan kejadian itu. Nah, saya mau tahu, kan saya pengen tahu reaksi orang suami setelah dilaporin polisi itu. Kalau suami kamu gimana? Dia tenang sih karena dia merasa dia tidak salah, dia punya pembelaan terhadap dirinya sendiri dan tidak lama justru aku sempat dibui 20 hari.
selama 20 hari. Aku sempat masuk tahanan. Loh, kamu yang di KDRT, kamu yang lapor, kamu yang di penjara? Betul. Gimana ceritanya di Polres mana? Kamu ngelapor di mana? Aku melaporkan kejadian ini di SPKT Polda Metro Jaya, langsung pada saat itu diantarkan juga oleh anggota yang bertugas ke RS Polri untuk melakukan visum. Visum, benar nih, udah benar. Terus Kemudian kasusnya dilimpahkan ke Polres Depok karena berdasarkan lokusnya kejadiannya di daerah Depok. Terus kamu akhirnya di penjara gimana ceritanya? Aku sudah ke Bali mencoba memulai hidup baru, aku sedang bekerja di situ. Kemudian aku dijemput lagi oleh anggota dari Satuan Polda Metro Jaya juga. Memang di situ aku dinyatakan bersalah karena aku merubah password Facebook media sosial milik mantan suami. Oke, jadi kamu dijemput karena kamu merubah password sosial media mantan suami. Betul. Jadi apa tuduhannya apa nih? Tuduhannya illegal access dan Illegal access, oke. pencurian data. Oke, misalnya kamu bersalah. Tapi yang dia itu tidak diproses. Dia Kekerasan yang dilakukan udah visumin dia diproses. diproses. Kebetulan saya mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Irjen Pol Fadil Imron karena beliau mengatensi supaya laporan saya juga ditanggapi secepat mungkin. Namun mantan suami saya menang prapit pada hari itu. Apa? Dia Pra-peradilan? Pra-peradilan, iya. Dan saya Jadi dinyatakan kepolisian udah benar kerja ini ya? sangat betul. Oke, udah benar. Oke, kita apresiasi. Terus dia prapit. Dia melakukan Di pengadilan mana nih? Itu saya tidak diberitahu, tidak diinfokan sama sekali. Namun dinyatakan bahwa laporan saya ini kurang bukti. Jadi semacam mempertanyakan hasil visum dari RS Polri. Anak kamu umur berapa sekarang? Sekarang dia baru saja menginjak usia 6 tahun. Kamu cerai sama dia? Sudah Keputusan resmi cerai. pengadilan anak? Hak asuhnya jatuh kepada tergugat karena saya yang menggugat. Karena penggugat pada saat itu berada di tahanan Polda Metro Jaya. Karena kamu dianggap kriminal pada saat itu. Memang di waktunya dibuat seperti itu supaya pada saat sidang pemutusan itu memang hak asuh auto gugur dari saya. Ya, ini udah emang trik-trik ya. Dalam arti kata gini, sebetulnya kalau kita bicara akal sehat, saat suami istri bercerai, anak di bawah umur 12 tahun, hak asuh itu harus jatuh ke tangan ibu kandungnya. Kecuali ibunya asusila, dianggap tidak mampu sekali secara ekonomi, narkoba, dan lain sebagainya, atau kriminal gitu kan ya. Mungkin karena kamu di dalam penjara dibuat. Saya dianggap sebagai seorang kriminal yang melakukan tindak kriminal illegal access terhadap. Dan kamu gak pernah ketemu anak kamu lagi? Sampai saat ini belum anak saya tahunya saya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Loh, kamu berusaha gak untuk menemui anak kamu? Saya sudah mencoba, saya mendatangi sekolahnya, tapi juga tidak diberikan akses. Saya menunggu ke Bapaknya depan lah, rumahnya. itu kan anak kamu. Saya sudah mencoba bahkan sampai sekarang. Apa? Jajaran anggota dari Polda Metro Jaya masih mendampingi saya untuk Laporkan. Karena ini ada undang-undang perlindungan anak. Ya. Itu bisa nama diskriminasi terhadap anak. Karena anak itu berhak menemui orang tuanya. Dan barang siapa orang tua yang menghalangi anak untuk bertemu dengan salah satu orang tua walaupun bercerai, itu adalah bisa kena undang-undang. Laporkan, saya dukung, saya support. Yang justru aku pikirkan adalah pada saat nanti anak aku mengetahui yang sebetulnya. Bagaimana hancurnya perasaan dia sebagai ayahnya yang saya selalu menjadikan dia adalah figur pahlawan buat dia, contoh buat dia. Saya mengorbankan, saya pergi dari rumah karena pada saat itu Kak Astrid aku ngelihat anak aku ini sudah mulai stop mami, stop papi, stop, kasihan mami. Aku merasa aku sudah mencoreng masa kecilnya. Kalau memang dengan aku pergi dia akan menjalani hari-harinya dengan lebih bahagia dan normal. Aku mengalah, aku terima. Aku tutup kuping orang mau bilang aku janda gila, stigma janda gila yang masih janda muda mau menikmati hidup, mau senang-senang, silahkan kalian semua bilang seperti itu. Tapi yang aku lakukan semata-mata menyelamatkan masa depan anak aku. Oke, anak kamu tahu dia ada ibunya gitu? Tahu, dan yang terakhir kali aku ketemu dia yang aku sedih, aku lihat dia sholat, dia berdoa, ya Allah semoga mami pulang dan tinggal sama aku lagi. Dia ngomong gitu? Dia ngomong di belakang aku, dia nggak tahu aku di belakangnya, tapi yang menyakiti hati aku adalah doa seorang anak. Waktu itu 3 tahun usia dia, doa tulus seorang anak 3 tahun. Aku tahu bahwa itu tidak akan terkabul. Gini. Saya yakin tayangan ini akan sampai ke anak kamu, even dia tidak nonton langsung, tapi yakin teman-temannya atau orang tuanya, tantenya siapa akan sampai ke dia. Nama anak kamu?
Kendrick Boris Handaru. Ngomong sama anak kamu, sebut namanya, apa perasaan kamu, ungkapin semua. Lo katakan, kamu katakan apa yang ingin kamu katakan, rasa kangen kamu, rasa rindu kamu sama dia. Saya minta buat kalian yang mengenal anaknya, sampaikan pesan ibunya terhadap dia. Silakan. Boris anak mami, my sunshine. Mami minta maaf, mami minta maaf. Mami minta maaf tidak pernah bisa ada di setiap kamu mungkin sekarang butuh mami. Tapi mami ingin kamu tahu bahwa mami masih hidup di sini. Mami masih tunggu Boris datang kepada mami. Mungkin sekarang mami harus banyak belajar memantaskan diri menjadi ibu yang lebih baik untuk Boris. Mami yakin sekarang Boris akan secara pendidikan dan kesehatan lebih terjamin bersama papi dan keluarganya. Mami tetap memohon supaya Boris menghargai, menyayangi papi, istri papi yang baru, keluarga papi, karena anak mami adalah berjiwa besar dan tidak pernah membenci siapapun. Apapun yang terjadi, Boris adalah anak mami dan papi, dan doa mami ada di setiap langkahmu. Mami tunggu kamu mencari mami, nak ya. Sampai waktu mempertemukan kita lagi, you will always be my sunshine.